pagi hari ini kami bisa memuliakan Tuhan. Kami bisa menyanyikan karya Kristus bagi setiap kami. Dan kiranya Tuhan, setiap kami terus diubahkan oleh firman-Mu lewat puji-pujian yang begitu indah. Bukan sekadar hanya kami bernyanyi saja, tetapi bahwa itu menjadi sebuah komitmen, sebuah kerinduan kami untuk menyembah, memuliakan Tuhan, mengagungkan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada Tuhan. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk di tahun yang baru gitu ya. Sudah hampir kurang lebih 1 tahun ini kita melihat dari Januari 2024 sampai di bulan Desember. Di minggu terakhir, di bulan terakhir di tahun ini, kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan yang sama, yang menuntun kita dari awal tahun, anugerah Tuhan yang sama juga menuntun kita sampai di akhir, di penghujung tahun ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, di momen Natal ini, ketika kita merayakan Natal, mungkin kita yang sudah rayakan dalam minggu ini atau bulan ini kita sudah rayakan 1 atau 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau mungkin ada yang sudah 10 kali begitu ya. Setiap hari begitu pergi ke gereja-gereja untuk mengikuti perayaan Natal. Tapi perlu kita pahami bahwa perayaan Natal tanpa makna tentang Yesus itu lahir dalam hati kita, semuanya itu adalah sebuah kesia-siaan. Karena itu Bapak Ibu, di momen Natal ini saya rindu untuk kita sama-sama memikirkan kembali, apakah setiap tahun, setiap kali saya mengikuti perayaan Natal, saya mengikuti Natal tentang kelahiran Yesus Kristus, apakah Yesus itu sudah lahir di dalam hidup saya secara pribadi? Ini sangat penting untuk kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita pikirkan sama-sama tentang bagaimana kiranya makna Natal itu terus mengubah hidup kita dari hari ke hari. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu tema, yaitu Yesus Sang Penebus. Nah mungkin ada yang berpikir kenapa temanya seperti ini. Yesus Sang Penebus, bukankah ini adalah momen Natal, temanya itu harusnya tentang Natal, tentang kelahiran Yesus Kristus begitu. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat apa yang Kristus kerjakan, apa yang Allah kerjakan bagi setiap kita melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan melihat bahwa dari kelahiran sampai kematian, kebangkitan dan kenaikannya adalah sebuah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Bahwa Bapak Ibu tanpa kelahiran maka tidak ada kematian. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan maka tidak ada kenaikan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, tema kita yaitu tentang Yesus Sang Penebus ini adalah sebuah kesatuan karya Allah yang luar biasa, karya Allah yang terbesar bagi dunia ini, yaitu bahwa tentang Yesus itu datang, dia itu menjalani kehidupannya di dalam dunia, lalu dia mati, lalu dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan itulah sebuah karya, sebuah kesatuan mahakarya Allah dalam diri kita. Dan hari ini Bapak Ibu saya ingin kita belajar dengan sebuah tema yaitu Yesus Sang Penebus. Kita baca di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Sudah ada di slide. Mari kita buka, kita baca bersama-sama, kita keluarkan suara kita. Kita baca 1, 2, 3. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar 2 bagian saja, yaitu yang pertama yaitu Yesus Kristus sebagai pengantara, dan yang kedua Yesus Kristus sebagai kurban penebusan.
Di dalam ayat yang kita sudah baca dikatakan bahwa karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Nah, Bapak Ibu, dalam perikop ini yang kita baca bersama-sama, Rasul Paulus itu dengan tegas itu menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah pengantara antara Allah yang kudus dan kita manusia yang berdosa. Apa maksudnya di sini? Apa yang dimaksudkan dengan pengantara? Bapak Ibu, pengantara adalah penghubung, seorang penghubung atau seorang penengah atau biasa kita sebut dengan mediator. Gitu. Nah, tugasnya apa pengantara? Pengantara itu tugasnya mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah atau berselisih. Jadi misalnya si A bermasalah sama si B, nah nanti ada pengantara, dia sebagai mediator, dia sebagai penghubung, penengah untuk mendamaikan, bukan untuk mengacaukan begitu ya. Bukan untuk mengacaukan atau membuat supaya masalah itu semakin rumit, tetapi bahwa mediator atau pengantara itu tugasnya mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah. Nah, di sini firman Tuhan yang kita baca bersama-sama dikatakan bahwa Yesus Kristus itu sebagai pengantara atau mediator atau penengah atau penghubung antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Kita manusia yang berdosa. Pertanyaannya, mengapa Yesus Kristus itu menjadi pengantara antara manusia dan Allah? Mengapa Yesus itu harus menjadi pengantara? Bapak Ibu, pada dasarnya bahwa dosa itu, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu memisahkan antara manusia dan Allah. Relasi Allah dan manusia yang dulunya baik, yang dulunya sangat baik begitu. Itu dipisahkan karena dosa. Relasi menjadi rusak dan terputus. Relasi manusia dan Allah menjadi terputus. Dan hal ini mengakibatkan bahwa manusia yang berdosa itu tidak dapat bertemu dengan Allah yang kudus. Jadi begini, Allah itu kudus, dia suci, dia maha besar, dia segala-galanya. Lalu manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa itu tidak bisa mencapai atau bertemu dengan Allah yang kudus. Karena apa? Karena manusia itu tidak layak, karena manusia itu hina, karena manusia itu gelap, sudah tidak ada pengharapan lagi. Sehingga manusia itu tidak bisa bertemu dengan Allah yang kudus. Ada jurang pemisah antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Ini sebuah gambaran yang bisa menolong kita untuk melihat bahwa manusia berdosa itu mau bertemu dengan Allah yang kudus. Tengah-tengah ada jurang pemisah, yaitu dosa itu. Lalu apakah manusia hanya diam saja? Tidak. Manusia berjuang, berusaha untuk mencapai Allah yang kudus. Allah yang kudus, manusia itu berjuang dengan kekuatan mereka. Apa yang dilakukan? Manusia melakukan perbuatan baik untuk mencapai Allah yang kudus. Manusia melakukan amal ibadah supaya bertemu dengan Allah yang kudus. Manusia berusaha dengan apa kesalehan mereka, ketaatan mereka untuk bertemu dengan Allah yang kudus. Manusia dengan segala pengetahuannya mencari kebenaran untuk bertemu dengan Allah yang kudus. Bahkan Bapak Ibu, manusia menciptakan agama. Untuk apa? Supaya manusia itu bisa berelasi dengan Tuhan, dengan Allah yang kudus. Manusia mencari agama untuk mengajarkan moral yang baik, supaya bertemu dengan Allah yang kudus. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa apa yang dilakukan oleh manusia, usaha yang dilakukan oleh manusia, itu sia-sia. Usahanya sia-sia. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu sudah berdosa. Pada dasarnya manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena manusia itu sudah berdosa. Karena manusia itu sudah berdosa. Dan tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin manusia yang berdosa itu bertemu dengan Allah yang kudus. Nah Bapak Ibu Saudaraku, di momen Natal ini, ketika kita merayakan Natal, kita berbicara tentang kelahiran Sang Penebus kita. Di sini kita bicara tentang apa? Natal itu mengingatkan kita
bahwa setiap kita, semua orang tanpa terkecuali, kita itu berdosa dan kita membutuhkan juru selamat bagi diri kita. Kita berdosa dan kita membutuhkan juru selamat bagi diri kita secara pribadi. Bapak Ibu, seperti seorang yang tenggelam. Bayangkan seorang yang tenggelam di tengah lautan yang dalam. Tidak ada pelampung, tidak ada orang yang bisa menolong begitu. Tidak ada kapal yang bisa menolong orang yang sedang tenggelam di dalam sebuah lautan yang luas. Semakin orang itu berusaha, semakin dia tenggelam. Bahkan kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 1 dikatakan bahwa manusia itu sudah mati atas pelanggaran karena pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Manusia itu mati. Orang mati pasti tidak bisa melakukan apa-apa begitu. Dan di sini dikatakan bahwa manusia itu mati secara rohani. Karena apa? Karena dosa. Dan manusia tidak bisa berjuang sendiri. Dia tenggelam di dalam lautan dosa. Bapak Ibu, kita lihat bahwa di dalam situasi orang kalau tenggelam, maka satu-satunya harapannya itu apa? Harus ada orang yang datang menolong orang yang sedang tenggelam. Betul ya? Kita itu ibarat sebagai seorang yang tenggelam di dalam lautan yang pasti binasa, sudah pasti. Tetapi bahwa anugerah Tuhan itu, Yesus itu, dia datang menyelamatkan kita. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita merayakan Natal itu menunjukkan bahwa Allah berinisiatif datang menghampiri manusia yang berdosa. Bukan manusia yang berinisiatif cari Allah. Bukan manusia yang berusaha sekuat tenaga untuk mencari Allah yang kudus. Tetapi Allah yang kudus berinisiatif menghampiri manusia yang berdosa. Allah yang kudus berinisiatif datang menemukan manusia yang berdosa. Dan itulah yang sedang Allah kerjakan di momen Natal ini. Momen Natal ini Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Turun ke dalam dunia. Dia menjadi pengantara, menjadi mediator. Untuk apa? Untuk mendamaikan, bukan untuk menghancurkan. Dia mendamaikan relasi kita. Relasi manusia yang dengan Allah yang rusak. Didamaikan melalui putranya, yaitu Yesus Kristus. Dan bukankah ini yang setiap kali, setiap tahun kita rayakan di bulan Desember? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar tak ternilai. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Supaya apa? Supaya setiap orang, setiap kita yang binasa memperoleh hidup yang kekal. Bukan setiap orang yang miskin jadi kaya, bukan. Bukan setiap orang yang sakit langsung sembuh ketika percaya kepada Tuhan. Bukan setiap orang yang lemah lalu ketika Yesus datang untuk memberikan kekuatan. Memang betul, tetapi bahwa hal terutama yang Yesus lakukan, dia datang, yaitu dia menyelamatkan kita yang berdosa. Karena apa? Karena ini adalah masalah terbesar kita manusia. Masalah dosa. Dan itu yang Yesus kerjakan. Dia mengutus anaknya turun ke dalam dunia. Untuk supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kita yang harusnya mati, kita memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berbicara mengenai pengantara atau mediator. Maka hal ini berbeda dengan pengantara, perantara-perantara manusia atau pengantara pada umumnya di dalam dunia ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Manusia itu sebagai, misalnya manusia sebagai mediator. Yang pertama itu begini. Dia itu berfungsi sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik begitu, tetapi dia itu bertindak sebagai penengah seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Bahwa mungkin dia hanya menjadi penengah untuk menyelesaikan konflik itu. Lalu yang kedua yaitu bahwa manusia juga itu memiliki keterbatasan, betul ya? Manusia memiliki keterbatasan dalam memahami kedua pihak sepenuhnya karena ya manusia itu terbatas dan bisa saja manusia itu terkadang bisa keliru. Atau bisa saja melakukan kesalahan di dalam dia itu sebagai mediator atau pendamai.
Atau yang berikutnya yaitu bahwa manusia sebagai mediator itu biasanya dia berusaha mencari solusi dengan berkompromi. Berkompromi artinya begini. Artinya bahwa dia melakukan ada sebuah tindakan atau proses yang dilakukan mencari jalan tengah antara kedua belah pihak ini supaya apa? Supaya perbedaan pendapat ini kedua belah pihak di dalam keinginan yang berbeda ini dengan bagaimana mereka bisa sama-sama merendahkan hati mereka begitu untuk menerima satu sama yang lain dengan mencapai sebuah kesepakatan atau persetujuan penyelesaian masalah konflik itu. Jadi manusia itu dia menjadi orang ketiga, dia berusaha mencari solusi supaya kedua belah pihak ini bisa berdamai. Tetapi Bapak Ibu kalau kita melihat mediator yang dimaksudkan di sini atau pengantara yang dilakukan yang dimaksudkan dalam teks ini berbeda. Yesus Kristus sebagai mediator itu berbeda dengan manusia sebagai mediator. Yesus Kristus sebagai mediator, itu Yesus Kristus itu bukan pihak ketiga, bukan. Tetapi ia adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia. Dia adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia untuk mendamaikan setiap kita dengan dirinya. Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 di situ dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman, logos. Logos itu, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia menunjukkan bahwa Allah, Yesus Kristus itulah Allah sendiri. Dan dalam ayat 14 dikatakan bahwa firman itu, logos itu dia menjadi manusia. Allah itu menjadi manusia, dia tinggal bersama-sama dengan kita dan kita melihat kemuliaannya. Jadi yang pertama kita melihat bahwa Yesus berbeda dengan mediator. Kalau mediator manusia membutuhkan orang ketiga, maka yang Yesus lakukan sebagai mediator, dia bukan orang ketiga, tetapi dia datang sendiri untuk menyelesaikan konflik terbesar kita. Atau yang kedua, yaitu bahwa Yesus Kristus itu, dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dia 100% Allah dan dia 100% manusia. Dia mengambil rupa manusia, datang untuk menyelamatkan kita semua. Dan ini yang dikatakan di dalam Ibrani 7 ayat 25. Bahwa Yesus Kristus itu menyelamatkan kita dengan sempurna. Dengan cara apa? Dia menjadi pengantara. Dia menjadi pengantara bagi kita. Nah karena itu Bapak Ibu, Kristus itu cukup bagi kita. Kristus itu cukup bagi kita. Kita tidak memerlukan mediator atau pengantara atau tambahan lagi untuk datang kepada Allah yang kudus. Untuk datang kepada Allah yang kudus. Semua perkenanan Allah kepada kita, semua kebaikan Allah kepada kita, semua anugerah Allah kepada kita, keselamatan yang kita terima. Ketika kita manusia yang berdosa ini bisa menghampiri Allah yang kudus. Ketika kita bisa berelasi dengan Allah yang kudus. Ketika kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ketika kita bisa memuja memuliakan kepada Tuhan. Bukan karena kita layak. Tetapi ada sang mediator. Yaitu Allah itu sendiri. Yang memberikan dirinya menjadi seorang pengantara. Memberikan dirinya sehingga kita itu layak datang menghampiri Allah yang kudus. Nah Bapak Ibu, perikop yang kita baca, ini dalam konteksnya seperti ini. Jadi ceritanya Rasul Paulus itu menasihatkan, dia memberikan sebuah pengingat kepada Timotius, anak rohaninya yang sedang melayani di Efesus. Di situ supaya apa? Supaya anak rohaninya itu fokus kepada Injil. Karena apa? Karena ternyata pada zaman itu ada ajaran sesat yang mengajarkan kepada jemaat bahwa ada perantara lain selain Yesus Kristus untuk datang kepada Allah. Jadi begini, ada ajaran yang menyatakan seperti ini. Kamu tidak hanya percaya kepada Yesus, kamu bisa melakukan segala sesuatu supaya kamu itu bisa bertemu dengan Allah yang kudus. Yesus itu tidak cukup. Kamu harus melakukan sesuatu supaya kamu itu bisa berkenan kepada Allah. Supaya kamu itu bisa bertemu dengan Allah. Jadi ajaran ini mulai dipromosikan, mulai dibagikan, diajarkan kepada jemaat pada saat itu. Dan salah satunya itu mengenai doa.
bahwa kalau doa kamu mau dijawab, kamu tidak hanya harus berdoa kepada Tuhan, tapi kamu harus cari orang yang kudus, orang yang suci begitu. Orang-orang yang suci begitu. Kalau kita pada saat ini mungkin seperti hamba Tuhan, pendeta mungkin. Supaya berdoa, karena Yesus itu tidak cukup. Harus cari orang-orang pintar, orang-orang hebat seperti ini untuk berdoa supaya Tuhan itu dengar. Atau begini, kamu jadi perantara, kamu harus begitu, tidak hanya percaya kepada Tuhan saja, tapi kamu harus menambahkan dengan tradisi-tradisi atau kepercayaan-kepercayaan atau ritual-ritual yang kamu lakukan supaya doa-doamu itu didengar. Nah, ajaran-ajaran seperti ini membuat akhirnya jemaat itu tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus itu bukan satu-satunya perantara, Yesus itu bukan satu-satunya penolong, tapi Yesus itu salah satu dari sekian banyak pertolongan yang bisa dicari oleh manusia. Dan ini yang sebenarnya Paulus itu mengingatkan kepada Timotius, begitu, anak didiknya, supaya dia perlu berhati-hati dalam ini. Ketika orang melakukan seperti ini, maka dia sedang menghina karya Kristus di atas kayu salib. Nah, konteks kita mungkin pada saat seperti ini, begitu ya, pada konteks pada hari ini, mungkin begini, kita berdoa saja itu mungkin tidak cukup. Kita harus menggunakan media-media untuk manifestasi begitu ya, manifestasi kuasa Tuhan. Ada yang pernah dengar kalimat itu gitu ya? Manifestasi kuasa Tuhan, supaya kuasa Tuhan itu dipindahkan kepada hal itu. Sekarang ada yang tidak hanya berdoa tapi menggunakan hal itu. Bapak Ibu kalau ikut di YouTube, TikTok begitu ya, atau misalnya di media sosial lainnya, kita akan melihat bahwa ada yang menggunakan minyak urapan, ada yang menggunakan jas sebagai supaya kuasa Tuhan itu dicurahkan, ada yang menggunakan sepatu. Jadi cara untuk doamu didengar supaya kamu mendapat mujizat, kamu mencium sepatunya. Dan itu yang sedang diajarkan dalam dunia yang sudah rusak. Jadi mereka bilang, kamu tidak hanya percaya kepada Tuhan, tapi harus ada sesuatu yang dipakai supaya doamu itu dijawab. Supaya kamu itu menerima berkat-berkat Tuhan. Dan itu yang sedang diajarkan. Atau misalnya nih seperti ini. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus ada ritual-ritual sebagai penghantar doa kita. Supaya doa kita itu cepat dijawab oleh Tuhan. Nah saya ingat sekali begitu. Di tempat saya ini, Pak Apos ini, Pak Antipas pasti tahu begitu ya. Di tempat saya itu ada beberapa tempat yang ketika berdoa, supaya doanya itu didengar, apa yang dilakukan? Mereka menari. Jadi ada sebuah ritual, mereka menari bersuka cita, bersorak begitu sambil menari. Supaya apa? Itu sebagai pengantar, ada tari-tarian sebagai pengantar doa mereka. Supaya doa mereka itu cepat didengar oleh Tuhan. Atau mereka memberikan kurban, supaya kurban ini misalnya diberikan ada binatang yang disembelih. Supaya apa? Supaya doa-doa kita ini bisa didengar oleh Tuhan. Atau mungkin misalnya begini ya, ini yang mungkin seringkali terjadi kepada kita. Ini yang mungkin seringkali terjadi kepada kita. Kepercayaan kita bahwa begini, doa yang berkuasa itu adalah doa hamba Tuhan. Mungkin seperti itu. Ada doa pendeta begitu ya. Jadi kalau kita berdoa supaya penuh kuasa, kita harus cari nih pendeta nih. Supaya doa itu penuh kuasa. Begitu. Atau ada orang-orang khusus yang perlu kita cari nih. Atau kita berpikir bahwa begini, doa yang berkuasa itu adalah doa yang harus memiliki kata-kata yang indah, kata-kata yang rumit begitu. Bapak-Ibu saudaraku, dan ini yang sedang terjadi dalam konteks seperti ini. Mereka menambahkan sesuatu kepada karya penebusan Kristus untuk doa mereka itu didengar oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saya boleh katakan seperti ini. Doa itu bukan bergantung kepada kata-kata yang indah, kata-kata yang puitis. Doa itu tidak bergantung pada volume suara atau nada suara. Doa itu tidak bergantung pada status seseorang. Tetapi bahwa doa kita diterima itu karena Kristus sebagai perantara. Bukan karena performa kita, bukan karena kehebatan kita. Tetapi sepenuhnya itu karya Kristus, melalui karya Kristus bagi setiap kita menjadi perantara. Sehingga doa kita itu dengar.
Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berdoa, ketika doa kita dikabulkan, begitu ya. Itu bukan karena kita hebat, bukan. Tetapi karena Allah, Dia mengirim putranya Yesus Kristus menjadi pengantara penghubung sehingga doa-doa kita itu didengar oleh Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai kita berkata bahwa wah kalau hamba Tuhan berdoa itu dikabulkan, begitu ya. Mungkin misalnya nih contoh lah ya, saya berdoa lalu doa itu dikabulkan lalu saya katakan puji Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tapi dalam hati saya, yaitu karena saya berdoa, saya puasa, begitu ditambah dengan puasa, sehingga doa itu sangat berkuasa, begitu. Sehingga Tuhan itu mendengar doa saya. Bapak Ibu Saudaraku, begini, kita semua yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan, doa kita semua itu sama. Baik itu doa anak kecil maupun orang dewasa, maupun orang yang sudah lanjut usia, doa kita itu sama. Seperti seorang anak kecil yang berdoa dengan kata-kata yang sederhana, misalnya Tuhan tolonglah aku. Itu sama berharganya dengan doa seorang hamba Tuhan yang doanya yang panjang lebar kalinya. Gitu. Semuanya didengar oleh Tuhan. Mengapa? Karena bukan tentang kita, tetapi tentang Kristus sebagai perantara yang menjawab doa, membawa doa kita itu menjadi perantara antara kita dengan Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang Yesus Kristus lakukan sebagai pengantara? Ini kita masuk dalam poin kedua, poin terakhir. Yesus Kristus sebagai kurban penebusan. Di dalam ayat 6 dikatakan begini. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ayat 6, 1 Timotius 2 ayat 6. Timotius 2 ayat 6. Dikatakan bahwa Yesus Kristus sebagai kurban penebusan, yaitu bahwa Dia memberikan dirinya sendiri. Dia menyerahkan dirinya kepada kita. Yesus Kristus menjadi kurban penebusan, memberikan nyawanya bagi setiap kita sebagai kurban penebusan. Nah, berbicara mengenai penebusan, ini menggunakan kata ex agorazo, gitu ya. Ex yaitu keluar dari, agorazo itu membeli atau menebus. Jadi ini konteksnya pada zaman dahulu ini dipakai di dalam pasar perdagangan perbudakan untuk membeli budak. Jadi misalnya ada budak yang mau dibebaskan, maka seseorang itu dia harus menyiapkan uang, lalu dia menyiapkan uang atau sesuatu untuk membeli budak itu. Nah, pada saat dia beli budak itu, dia sudah siap untuk menerima setiap konsekuensi dari budak itu. Dia akan berusaha, dia akan membeli, dan budak itu sebenarnya tidak layak untuk menerima pembelian itu, tidak layak untuk dibebaskan. Tapi orang itu, dia dengan sukarela, dia dengan hati yang tulus, datang membeli budak itu untuk menyelamatkan budak itu, membebaskan budak itu. Dan kata ini dipakai di dalam karya penebusan Kristus. Bahwa Yesus Kristus, dalam hal ini bahwa Yesus Kristus itu dia membayar harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri untuk membeli dan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Nah, bukan hanya dia itu membebaskan kita, tetapi Yesus itu dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Bukan hanya saja dia mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anak-anaknya, tetapi dia memberikan sebuah hak kepada kita, yaitu ahli waris kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang Yesus kerjakan bagi kita. Dia menebus kita, membebaskan kita dari dosa. Dia menjadikan kita anak-anaknya. Sesuatu yang tidak layak kita terima tapi diberikan. Tetapi bukan hanya menjadi anaknya saya, tapi dia memberikan ahli waris kerajaan sorga itu kepada kita. Maka 1 Petrus 1 ayat 18 itu dikatakan bahwa kamu itu telah ditebus. Kamu itu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bukan dengan barang yang mahal, bukan dengan emas atau perak, tetapi apa dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang tak bercacat dan tak bernoda. Tadi kalau kita melihat bahwa ada jurang pemisah antara manusia yang berdosa dan Allah yang kudus, maka di tengah-tengahnya itu ada salib Kristus yang menjadi penghubung, ada salib Kristus yang menjadi pengantara antara kita dan Allah yang kudus. Bukan perbuatan baik, bukan amal kita, bukan performa kita, bukan hal yang kita lakukan, tetapi karya
Kristus. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita memandang kepada karya Kristus, kita akan melihat bahwa betapa berharga pengorbanan Kristus. Betapa berdosanya kita di hadapannya. Bapak Ibu, untuk menikmati karya penebusan Yesus Kristus, maka kita harus sadar bahwa kita itu adalah orang-orang yang paling berdosa. Ketika kita melihat karya salib Kristus itu, kita melihat bahwa murka Allah yang besar itu ditanggung di atas kayu salib. Sehingga itu memulihkan hubungan yang terputus antara kita dan Allah. Dan inilah yang Yesus lakukan bagi setiap kita. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita itu memandang kepada salib Kristus, kita melihat bahwa ada seorang yang tidak berdosa, seorang yang kudus. Dia menyerahkan dirinya. Dia menyerahkan dirinya sebagai jembatan agar kita yang mati selama-lamanya itu menikmati hidup yang kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, di momen Natal ini, coba kita pikirkan bersama-sama. Apakah sungguh-sungguh Bapak Ibu kita itu sudah menggunakan kesempatan ini dengan baik untuk menaruh pengharapan kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu, sebentar pada jam 10 nanti itu adalah sebuah momen yang sangat bersukacita karena ada kurang lebih 9 anak Tuhan yang menyerahkan dirinya di dalam baptisan kudus. Dan ini adalah mereka menyerahkan diri mereka, mempercayai sebagai dibaptis sebagai tanda atau bukti iman mereka kepada Tuhan, bahwa mereka itu benar-benar betul percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup mereka. Dan ini adalah sebuah momen sukacita. Nah, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Jika hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan ini, kita masih mendengarkan kebenaran ini, itu karena Allah mengasihi kita. Itu karena Allah mengasihi kita dan Dia rindu kita kembali kepadanya. Dia rindu bahwa kita sadar bahwa kita itu begitu berdosa dan kita perlu datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, oleh karena itu, melalui apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita, kita itu memiliki akses kepada Allah kapanpun, dimanapun, dan di dalam kondisi apapun. Sekarang kita bisa datang kepada Tuhan tanpa kita itu takut karena rasa ketidaklayakan kita. Kita datang kepada Tuhan tanpa takut keterbatasan kita. Kita datang kepada Tuhan dengan sebuah sukacita kepada Tuhan. Karena Yesus itu sudah menjadi perantara bagi kita. Maka itu dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus itu Dia menjadi perantara bagi kita dengan datang ke dalam dunia. Dia menjadi manusia dan Dia itu merasakan apa yang kita rasakan. Dia merasakan rasa sakit yang kita rasakan. Dia merasakan kelemahan. Dia merasakan ketika Dia dicobai. Dia merasakan difitnah. Dia merasakan ketika Dia ditinggalkan seorang diri. Dia merasakan ketika Dia disakiti. Yesus itu datang ke dalam dunia. Dia merasakan semua pergumulan yang manusia rasakan. Nah, karena itu Bapak Ibu, hari ini melalui Yesus Kristus, melalui apa yang Kristus sudah lakukan, hari ini apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, mungkin kita merasa kesepian, mungkin kita merasa ditinggalkan, mungkin kita merasa hidup ini tidak berarti, mungkin kita merasa teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita meninggalkan kita. Mungkin kita merasa kita disakiti oleh orang lain. Kabar baiknya bahwa Yesus tahu apa yang kita alami. Dan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Yesus mendampingi kita. Dia menolong kita. Dia itu menopang kita. Karena apa? Karena Ia pernah merasakan kondisi apa yang pernah kita alami. Bapak Ibu Saudaraku, sudah berapa lama kita itu mengikuti Tuhan?
Atau sudah berapa lama kita itu menjadi orang Kristen? Apakah kita ini sudah sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kita itu kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mempercayakan Tuhan Yesus itu sebagai perantara kita yang mendamaikan kita dengan Allah? Ataukah kita masih menambah sesuatu di dalam hal itu? Apakah kita masih menambah mungkin prestasi kita, mungkin ketaatan kita, mungkin kepercayaan kita kepada ritual-ritual agamawi, atau mungkin juga kepada hal-hal lain untuk mencari perkenanan Tuhan, untuk mencari pertolongan Tuhan? Ataukah kita sudah sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan? Jika hari ini masih ada kita yang belum percaya sepenuhnya kepada karya penebusan Kristus, kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya pengantara, penebus kita, maka kita perlu bertobat. Maka kita perlu bertobat. Kita perlu percaya sungguh-sungguh. Bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi mempercayakan seluruh hidup kita itu ke dalam tangan Sang Maha Kuasa itu. Atau mungkin Bapak Ibu kita yang hadir pada hari ini, kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, atau mungkin kita yang masih ragu kepada Tuhan. Mungkin iman kita itu masih terombang-ambing dengan dinamika kehidupan ini, dengan permasalahan hidup yang kita alami. Mungkin iman kita itu belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka inilah saatnya, inilah momen di waktu yang tepat. Jangan menyia-nyiakan Natal di 2024 ini menjadi sebuah Natal yang sia-sia dalam hidup kita. Menjadi Natal yang tidak berarti dalam hidup kita. Tapi jadikanlah momen Natal ini menjadi saat di mana kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maukah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia yang adalah Allah yang telah menyelamatkan kita? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya momen Natal ini bukan sekedar hanya sebuah perayaan, sebuah selebrasi Tuhan untuk senang-senang saja. Tetapi bahwa kami sungguh-sungguh memaknai Natal ini sebagai anugerah yang Tuhan berikan, yang mengingatkan kami untuk kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jika hari ini Bapa, ada anak-anak-Mu, ada jemaat Tuhan yang mungkin masih ragu iman mereka kepada Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang belum percaya kepada Tuhan. Atau mungkin ada jemaat Tuhan yang sudah redup iman mereka kepada Tuhan karena dinamika kehidupan yang mereka alami, pergumulan yang mereka alami. Hari ini kami sungguh-sungguh mau datang kepadamu, memohon pengampunan belas kasihan Tuhan. Kembali teguhkanlah iman kami. Dan bagi kami yang belum percaya Tuhan, bukakanlah hati kami untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.